Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Rut 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu, adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Rut 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Para Pemberi Perlindungan, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif. Karena tergerak oleh kisah-kisah mengenai anak-anak para pengungsi, Phil dan Sandy membuka hati dan rumah mereka untuk 2 orang anak.
Setelah menjemput anak-anak itu dari bandara, dengan gugup mereka berkendara pulang tanpa mengucap sepatah kata. Siapkah mereka menerima anak-anak ini? Mereka semua berbeda budaya, bahasa, dan agama. Tetapi Phil dan Sandy kini menjadi pemberi perlindungan bagi anak-anak itu. Dalam Alkitab, Boas tergerak oleh kisah hidup Rut. Ia sudah mendengar bagaimana Rut meninggalkan bangsanya demi membantu Naomi. Ketika Rut datang untuk memungut bulir jelai di ladangnya, Boas menaikkan doa berkat bagi Rut. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut mengusik tidur Boas pada suatu malam dan mengingatkannya mengenai doa berkat yang pernah diucapkannya. Saat terbangun karena gerakan di dekat kakinya, Boas bertanya, "Siapakah engkau ini?" Rut membalas, "Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Kembali kata sayap digunakan di sini. Boas memberikan perlindungan kepada Rut dengan menikahinya, dan cicit mereka. Daud menggemakan kisah mereka ketika ia memuji Allah Israel. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah seseorang memberikan perlindungan kepada Anda, dan bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Bagaimana Anda dapat memberikan perlindungan bagi orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi "orang yang wajib menebus" atau "penebus" merupakan kata kunci dalam kitab Rut. Kata ini digunakan lebih dari 20 kali dalam berbagai bentuknya. Kemunculan pertama terdapat di Rut 2 ayat 20 ketika Naomi memakai istilah tersebut untuk menggambarkan Boas. Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Keterangan dalam Alkitab berbahasa Inggris merangkum dengan tepat kata tersebut sebagai istilah hukum untuk orang yang berkewajiban menebus kerabatnya yang ditimpa masalah berat. Yang menarik, Allah, dalam diri Yesus, menjadi manusia untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya dari masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Matius 1 ayat 5 mencatat bahwa, secara lahiriah, Yesus penebus kita adalah keturunan Boas dan Rut. Kitab Rut, penulis kitab Rut tidak menjelaskan nama penulisnya. Tradisi menyatakan Nabi Samuel sebagai penulisnya. Tanggal penulisan kitab Rut tidak dapat dipastikan. Dari sudut pandang yang digunakan mungkin dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 1011 sampai tahun 931 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Rut dituliskan kepada bangsa Israel. Kitab ini mengajarkan bahwa kasih yang tulus kadang-kadang memerlukan pengorbanan yang ikhlas pula. Tanpa mempedulikan keuntungan kita dalam kehidupan ini, kita dapat hidup sesuai dengan perintah Allah. Kasih yang tulus dan kebaikan akan mendapat balasan. Allah melimpahkan berkat kepada mereka yang ingin hidup taat. Kehidupan yang taat tidak menyisakan kecelakaan. Pada rancangan Allah, Allah berbelas kasihan pada mereka yang berbelas kasihan. Ayat kunci ada di dalam kitab Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau,
sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut 3 ayat 9, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Rut 4 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rangkuman, permulaan kitab Rut dimulai dari negara berhala Moab, suatu daerah yang terletak di timur Laut Mati, baru kemudian dilanjutkan di kota Betlehem. Kisah ini terjadi di kala kejatuhan dan pembangkangan Israel, di masa hakim-hakim. Musim paceklik menyebabkan Elimeleh beserta istrinya, Naomi, mengungsi ke negara Moab. Elimeleh meninggal dan Naomi harus hidup di negeri asing bersama kedua putranya, yang kemudian menikah dengan wanita Moab, Orpah dan Rut. Tidak lama kemudian, kedua putra itu mati, dan Naomi sendirian dengan Orpah dan Rut di tempat asing. Orpah kembali ke rumah orang tuanya, tetapi Rut bersikeras mendampingi Naomi dalam perjalanan mereka pulang ke Betlehem. Kisah cinta dan pengabdian ini berakhir dengan perkawinan Rut dengan orang kaya bernama Boas, yang kelak melahirkan Obed, yang nantinya akan menjadi kakek Daud dan nenek moyang Yesus. Ketaatan membawa Rut menjadi salah satu garis keturunan Kristus yang terhormat. Bayangan, salah satu tema besar kitab Rut terkait konsep penebus kerabat. Boas, seorang sanak Rut dari keluarga suaminya, melaksanakan tugasnya sebagaimana tertulis dalam hukum Musa untuk menebus sanak yang miskin. Skenario ini kelak diulangi oleh Kristus, yang menebus kita, orang-orang yang miskin secara rohani, dari jeratan dosa. Bapa Surgawi mengutus anaknya kepada salib supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara Kristus. Ketika Ia menjadi penebus kita, kita menjadi kerabatnya. Praktek kedaulatan Allah yang agung dapat dilihat jelas dalam kisah Rut. Ia menuntun setiap langkahnya sampai ia menjadi anaknya dan sekaligus menggenapi rancangannya di mana ia menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Sama halnya, kita juga tahu pasti kalau Allah mempunyai rancangan bagi semua orang. Sama seperti Naomi dan Rut mempercayainya untuk menyediakan segala sesuatu, demikian pula sebaiknya kita meneladani mereka. Kita melihat dalam diri Rut ada figur seorang wanita teladan yang berbudi, seperti yang dimaksudkan di kitab Amsal pasal 31. Selain mengabdi kepada keluarganya dan setia kepada Allah, kita melihat dalam diri Rut figur wanita yang kata-katanya saleh. Baik kepada Naomi maupun kepada Boas, kata-katanya penuh dengan kasih, kebaikan, dan hormat. Ia seperti wanita berbudi yang digambarkan Amsal 31. Dibukakannya mulutnya dengan akal budi dan pengajaran kemurahan adalah pada lidahnya. Tentunya wanita di zaman ini juga harus menjadi teladan seperti Rut. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, aku datang berlindung kepadamu. Pakailah aku untuk menjadi perpanjangan perlindungan-Mu bagi sesamaku. Amin.
sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.